Saya Francisca Debbie, pembicara kedua. Dewan Juri Terhormat, tim pemerintah mengatakan bahwasanya gerakan sosial berbasis isu kontemporer tidak cukup dikenakan 3 hal utama. Pertama, karena isu sosial kontemporer bersifat sektarian atau mengacu kepada kelompok tertentu, dan yang kedua bahwasanya permasalahan kelompok bisa bersifat tumpang tindih, dan yang ketiga bahwasanya permasalahan isu kontemporer tidak sekompleks permasalahan perekonomian. Saya akan menjelaskan bagaimana argumen-argumen tersebut akan jatuh. Pertama, ketika tim pemerintah mengatakan bahwasanya isu-isu sosial kontemporer bersifat sektarian atau mengacu kepada kelompok tertentu dan mengacukan masalah kelompok lain tanpa pembelaan, argumen ini tidak benar. Pertama, karena ketika tim pemerintah mengatakan tentang bagaimana kelompok lain ini dibela dan meninggalkan kelompok lain tanpa pembelaan, ketika kelompok-kelompok itu sendiri mengacu kepada identitas yang di sini merupakan identitas ras, gender ataupun identitas itu sendiri, Dewan Juri Terhormat. Dan ketika mereka mengatakan bahwasanya akan ada pembelaan, kami dari tim oposisi mempertanyakan pembelaan ekonomi seperti apa yang dimaksud oleh tim pemerintah. Apakah pembelaan itu merupakan suatu bentuk sosialisasi UMKM ataupun pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya alam? Dan ketika ketika sosialisasi yang dimaksud adalah sosialisasi demikian, maka hal tersebut akan berada di tangan pemerintah, bukan dalam gerakan-gerakan sosial yang terutama. Dan kami ingin menjelaskan bagaimana sejak awal pun di dalam permasalahan perekonomian ada klasifikasi. Tidak hanya terjadi di dalam klasifikasi isu-isu kontemporer, di dalam permasalahan perekonomian pun ada klasifikasi di mana ada kaum menengah ke bawah, ataupun kaum menengah ke atas, Dewan Juri Terhormat. Dan ketika pemerintah yang seharusnya sudah bertanggung jawab terhadap permasalahan ekonomi ini meminta masyarakat juga menyuarakan permasalahan tentang kelas ekonomi, maka secara tidak langsung pemerintah membungkam kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan isu-isu kontemporer seperti permasalahan identitas ataupun ras, gender, dan lain-lain. Dan ketika mereka mengatakan bahwasanya permasalahan kelompok bisa bersifat tumpang tindih dan pembelaan tertentu bisa menjadi serangan terhadap pihak lain, kasus ini akan lebih mungkin terjadi di dalam skenario tim pemerintah. Saya akan menjelaskannya sebagai di mana ada suatu perusahaan di Cina, satu perusahaan es krim yang mempekerjakan tenaga kerja dengan upah yang sangat rendah tanpa asuransi tenaga kerja dengan Juri Terhormat. Dan dalam hal ini, ketika kita ingin membela mereka yang para tenaga kerja dengan upah rendah, secara tidak langsung kita akan memberikan serangan ataupun merugikan terhadap perusahaan. Oleh karena itu pun Dewan Juri Terhormat, skenario penyerangan itu akan lebih mungkin terjadi di kasus pemerintah. Dan pun ketika kita menyuarakan kesetaraan atau kelas ekonomi untuk mereka yang tenaga kerja dengan upah rendah ini, pada akhirnya keputusan akan berada di tangan perusahaan dan pemerintah, Dewan Juri Terhormat. Hingga akhirnya di mana pada akhirnya pun masyarakat tidak memiliki andil sekuat pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi itu sendiri, Dewan Juri Terhormat. Di mana yang memiliki power terhadap permasalahan ekonomi yang bersifat sistematik ini adalah pemerintah itu sendiri, Dewan Juri Terhormat. Dan ketika mereka mengatakan bahwasanya pembelaan tumpang tindih akan terjadi, ini juga akan lebih mungkin terjadi di dalam kasus pemerintah. Karena di dalam kasus-kasus isu kontemporer seperti feminisme dan BLM tidak ada yang membela bahwasanya orang-orang berkulit putih merupakan inferior, merupakan orang yang mengintimidasi di sini dan juga. Tapi kita mengakui bahwasanya mereka memiliki white privilege dan kita menginginkan mereka untuk membela atau menggunakan privilege mereka untuk menyuarakan kesetaraan bagi mereka yang berkulit hitam. Sama halnya dengan feminisme yang mengangkat isu tentang kesetaraan gender. Dan Dewan Juri Terhormat, saya akan menjelaskan bagaimana pada prinsipnya permasalahan ekonomi tersebut bersifat universal dan terlalu besar dan tidak bisa diselesaikan oleh gerakan sosial tersebut, Dewan Juri Terhormat. Di mana saya akan mencontohkan permasalahan ekonomi di Vietnam tidak akan bisa diselesaikan oleh suara dari gerakan sosial masyarakat di Indonesia, Dewan Juri Terhormat. Karena yang memiliki andil untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi di suatu negara ataupun wilayah adalah pemerintah dari negara itu sendiri, Dewan Juri Terhormat. Sehingga saya menekankan sekali lagi pada prinsipnya pun yang memiliki power ataupun kekuatan untuk menyuarakan permasalahan ekonomi yang bersifat sistematik, dan sistematik ini adalah pemerintah itu sendiri. Dan ketika pemerintah meminta masyarakat juga mengeluhkan suara untuk membantu mereka yang memiliki kelas ekonomi rendah, kami mempertanyakan bagaimana pembelaan tersebut akan dilaksanakan. Dan Dewan Juri Terhormat, ketika pada prakteknya Dewan Juri Terhormat, pembelaan sistemis secara ekonomi pada akhirnya tetap akan berada di pundak pemerintah itu lagi, sebab gerakan sosial yang membela ketimpangan kelas ekonomi ini akan seperti apa? Kami mempertanyakan, apakah gerakan sosial ini akan membentuk penggalangan dana untuk mereka para tenaga kerja dengan upah rendah, atau apakah kita akan memberikan uang untuk mereka kaum menengah ke bawah, atau apakah kita akan menghapuskan kelas menengah ke bawah atau kelompok orang miskin tersebut dalam sistem ekonomi dengan cara yang diamini oleh tim pemerintah. Dan pada akhirnya Dewan Juri Terhormat, semua ini akan kembali di tangan pemerintah. Dan kami, gerakan-gerakan sosial ini akan berfokus untuk menyuarakan tentang hal-hal yang seharusnya bisa disuarakan karena kita melihat bagaimana hal tersebut benar-benar terjadi di depan mata kami sebagai masyarakat sosial. Terima kasih.